Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Edwin Darwis kembali hadir di Sapa Sulsel. Nah, di edisi hari ini saya akan berbincang dengan dua orang yang sangat luar biasa. Tentunya kita akan membahas tentang jaga keselamatan dalam bertransportasi. Siapa saja mereka? Sudah hadir di studio Sapa Sulsel. Yang pertama adalah Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 19 Sulsel Barat, ada Bapak Beni Nurdin Yusuf. Selamat pagi Pak Beni, apa kabar? Selamat pagi. Dan juga sudah hadir di studio ada AKP Darwis, Kasih Standarisasi Subdik Kansel Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Darwis, apa kabar? Selamat pagi Pak. Nah, ini karena kita terkait dengan bagaimana menjaga keselamatan dalam bertransportasi. Karena kalau kita lihat kan saat ini jumlah kendaraan, sarana transportasi kan terus meningkat. Nah, tapi mungkin saya sekarang ke Pak Beni dulu. Ini kan kita mengetahui tentang Balai Pengelola Transportasi Darat. Namun mungkin masih banyak belum tahu nih Pak, sebenarnya apa sih tugas dan juga fungsi dari BPTD ini sendiri Pak? Boleh Pak Beni silakan. Ya, jadi pertama ingin kami sampaikan bahwa BPTD ini adalah UPT dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Jadi Kementerian Perhubungan itu ada terdiri dari darat, laut, udara, terus ada kereta api. Ya. Nah, sektor yang terakhir membentuk UPT itu adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Baik. Nah, BPTD ini hadir adalah salah satu juga implementasi daripada lahirnya Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, di mana beberapa urusan yang tadinya diletakkan di pemerintah daerah itu ditarik kembali ke pemerintah pusat. Contoh seperti pelaksanaan pengelolaan terminal tipe A. Itu yang tadinya di kabupaten kota sekarang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Terus pengelolaan penimbangan kendaraan bermotor atau yang biasa kita kenal dengan jembatan timbang, BPKB yang tadinya di provinsi sekarang menjadi kewenangan pusat. Terus di samping mengurusi lalu lintas angkutan jalan, ini juga mengurusi lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Ya, jadi tugas BPTD ini adalah sebagai pengelola lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan. Seperti itu. Baik. Nah, ini organisasi baru 1 tahun lebih lah ya, 1 tahun lebih. Nah, ini melalui PM 154 tahun 2016, ini lahir tentang struktur organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat. Baik, berarti wewenangnya saat ini, kalau saat ini memang fokusnya ya Pak, itu pada transportasi jalan, darat ya Pak ya, lalu juga ada sungai, danau, dan penyeberangan. Dan penyeberangan. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang ruang lingkupnya kan memang bisa dikatakan sangat luas Pak ya, apalagi saat ini di wilayah Sulsel Barat, Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat. Nah, seperti apa wewenang yang dimiliki oleh BPTD sendiri dalam menangani sistem transportasi di dua wilayah ini? Ya, jadi pertama tentu dasar landasan hukum kita adalah bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan jelas sudah mengatur bahwa urusan terkait dengan pengelolaan ruas jalan-jalan nasional itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kalau dia jalan provinsi menjadi tanggung jawab provinsi, dan kabupaten kota menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Sehingga dalam hal ini BPTD tentu kewenangannya adalah bagaimana melakukan penanganan lalu lintas angkutan jalan pada ruas jalan nasional. Itu yang pertama. Nah, yang kedua bahwa penyeberangan kita juga diatur bahwa ada yang melayani lintas antar provinsi. Ya, ada yang melayani lintas antar provinsi. Termasuk juga pelayanan angkutan daratnya. Bus. Ada yang dinamakan bus antar kota, antar provinsi. Nah, sifat yang melayani dua provinsi ini, antar provinsi ini adalah menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang dalam hal ini keberadaan BPTD menjadi kewenangan tersebut. Ditambah pengelolaan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan baik yang dikelola secara komersil maupun non komersil. Jadi kami juga hadir di sana. Ada 6 pelabuhan yang penyeberangan yang ada di Sulawesi Selatan. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab BPTD.
Nah, di dalam pembagiannya tentu kita akan melihat sejauh mana tingkat pembinaan, pengawasan, dan operasional. Ini tentu dilaksanakan secara bersama-sama, baik antara pemerintah provinsi maupun kabupaten kota yang di mana wilayah pelabuhan itu berada, seperti itu. Baik, jadi terkait dengan pengawasan dan operasional tentu tidak sendiri dari BPTD sendiri ya. Betul. Kita ada kerjasama dengan misalnya pihak kepolisian, Ditlantas Polda. Betul. Itu seperti apa sih Pak sebenarnya sinergi antara BPTD dengan Polda Sulawesi Selatan, khususnya dari Ditlantas Polda sendiri, Pak Darwis? Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana pada saat ini sekarang ini bersinergi dengan Dinas Perhubungan maupun tingkat 1, tingkat 2 sampai kewilayahan itu dalam hal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Kamsel Tipka Lantas. Inilah kami kerjasama dengan baik dengan bapak-bapak dari Dinas Perhubungan itu. Ya. Baik, baik. Seperti apa? Kalau kan tadi wewenangnya sudah cukup jelas ya dari BPTD sendiri. Nah, untuk pihak kepolisian, khususnya dari Ditlantas Polda Sulsel, seperti apa sebenarnya kewenangan yang dimiliki? Kewenangan kami yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana dalam hal ini memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kebersamaan masyarakat dan penegakan hukum. Baik, Itu kami berikan kepada. Itu menjadi wewenang dari pihak polisian, khususnya dari Ditlantas Polda Sulsel. Nah, kalau kita berbicara tentang transportasi, pasti yang menjadi momok adalah terkait dengan bagaimana keselamatan transportasi yang memang menjadi tema kita di pagi hari ini. Nah, saya kembali ke Pak Beni. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang transportasi ini, Pak, sebenarnya apa sih masalah yang memang sampai saat ini memang masih menjadi perhatian dari BPTD sendiri? Seperti apa sih Pak yang memang menjadi perhatian, khususnya ya demi keselamatan transportasi masyarakat di Sulsel dan seluruh daerah dalam wilayah kewenangan BPTD saat ini? Iya, memang kalau kita melihat kondisi yang ada sekarang bahwa bukan saja di Sulawesi Selatan, hampir di Indonesia pada umumnya, kita belum bisa keluar dari persoalan yang namanya tingkat keselamatan yang masih sangat rendah. Baik. Nah, kalau kita berbicara mengenai tingkat keselamatan, tentu banyak faktor yang berpengaruh, baik itu humannya, manusianya, infrastrukturnya, sistemnya, mungkin juga bagaimana law enforcement, pengawasan dan pembinaan, ini sangat terkait. Nah, untuk saat ini memang kita melihat bahwa tingkat kecelakaan, walaupun kita melihat ada peningkatan ya. Ada peningkatan dibanding tahun 2017. Saya coba data 2017 saya belum punya, tetapi kalau saya melihat data 2006 ya, 2006 ke 2016 itu ada sekitar kurang lebih 6.376 kejadian laka. Nah, di 7.589. Nah, ini masih ada peningkatan, tetapi korban yang meninggal itu cenderung ada penurunan. Oke, kecelakaannya memang ada peningkatan, tapi untuk jumlah korban ini cenderung menurun. Ya, kalau 2016 itu 1.163, kalau di 2017 ini 1.076 yang meninggal. Tetapi terlepas dari itu bahwa dengan masih tingginya tingkat angka kecelakaan dan tingkat angka kematian ini tentu dari pihak pemerintah, khususnya instansi yang terkait, ini harus melakukan upaya-upaya. Nah, terkait habit kebiasaan manusia, bagaimana cara berkendara, terus kalau juga kita melihat bahwa proporsi orang yang kecelakaan ini adalah didominasi dengan usia produktif antara 15 sampai 27. Ini kan suatu angka yang sangat-sangat memprihatinkan. Baik, Pak. Bahwa usia produktif ini sangat rentan dengan yang namanya kecelakaan. Baik, kita tahan dulu. Kita akan kembali bahas seperti apa sih. Tadi kan ada beberapa faktor ternyata ya. Ada humannya, bahkan infrastruktur, bahkan juga pengawasan bisa menjadi bagian secara sinergitas untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab penyakit kecelakaan terjadi. Kita akan bahas nanti saja. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap di Sapa Sulsel.
di Sapa Sulsel, tentunya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Nah, saudara, kita masih membahas tentang bagaimana menjaga keselamatan dalam bertransportasi. Di studio juga masih bersama saya, ada Pak Beni Yusuf, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 19 Sulselbar, dan juga ada AKP Darwis, Kasih Standarisasi Subdit Kansel Ditlantas Polda Sulawesi Selatan. Nah, kalau sebelumnya kita bahas, ada banyak faktor Pak yang menjadi penyebab kecelakaan yang terjadi di berbagai daerah, khususnya di dua wilayah ini, Sulsel dan juga Sulselbar. Humannya atau manusianya, lalu juga infrastrukturnya, bahkan juga pengawasan. Mungkin sebelum saya kembali ke Pak Beni, saya ke Pak Darwis dulu. Nah Pak, sebenarnya kalau dari pihak kepolisian juga sendiri yang selalu memang juga berada dalam pengawasan itu sendiri, sebenarnya faktor utama yang paling banyak mengakibatkan kecelakaan apa sih Pak? Baik, terima kasih. Jadi berbicara tentang kecelakaan ini, jadi kami ada beberapa hal yang kita bersama-sama sudah kita lakukan. Yang pertama adalah untuk menurunkan kecelakaan. Baik. Kemudian untuk menurunkan kecelakaan ini, kegiatan-kegiatan apa yang kita laksanakan, khususnya di masyarakat. Baik. Itu memberikan sosialisasi kepada pengguna jalan. Kemudian memberikan sosialisasi kepada anak-anak kita yang di sekolah-sekolah ini, untuk menurunkan kecelakaan. Kemudian melihat faktor-faktor lingkungan juga. Faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan. Faktor cuaca juga bisa menimbulkan kecelakaan. Faktor manusianya juga, faktor kendaraannya. Ini yang kita gali penyebab-penyebab kecelakaan supaya bisa ini bagaimana cara untuk menurunkan. Kami bersinergi dengan Dinas Perhubungan untuk memberikan sosialisasi bersama-sama di lapangan. Jadi memang ada upaya itu, upaya sosial secara terus-menerus dan itu kita kepada seluruh yang memang selalu menggunakan transportasi baik itu darat, khususnya darat mungkin yang dari Polda Sulsel. Nah, saya kembali ke Pak Beni. Tadi menarik sekali bahwa ternyata dari data yang dimiliki oleh BPTD, ternyata usia produktif ya Pak ya. Di sini banyak sekali yang menjadi pengendara-pengendara misalnya yang juga terlibat dalam kecelakaan. Itu seperti apa sih Pak fakta yang ditemukan oleh BPTD sendiri terkait dengan usia produktif? Ternyata memang banyak yang bisa dikatakan terlibat dalam kecelakaan yang terjadi seperti itu. Faktor-faktor apa lagi Pak yang menyebabkan itu? Ya, kalau kita berbicara faktor produktif, itu tentu secara fisikologi bisa dikaji bahwa usia produktif itu tingkat kematangan berkendara juga masih sangat minim gitu ya. Kedua, labil, ya, emosional. Nah, ini juga berpengaruh. Contoh katakanlah kalau anak muda naik sepeda motor terus disalip, gelora aja. Nah, ini menjadi bagian yang perlu dasar kita untuk melakukan bagaimana kita melakukan upaya sosialisasi. Nah, dalam waktu dekat ini, besok besok kita akan melaksanakan suatu kegiatan event yang namanya acara puncak Pekan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2018. Nah, ini sudah kita buka pada bulan Oktober kemarin akhir, dan masih rangkaian terus kita melakukan sosialisasi. Nah, ini juga merupakan suatu program, bukan hanya program nasional, tetapi ini program internasional, di mana ini adalah merupakan keprihatinan dunia terkait angka kecelakaan tadi. Bahwa data yang kita rilis tahun 2006 itu 1,3 juta manusia meninggal tahun karena kecelakaan. Betul, dan diperkirakan itu kalau tidak ada upaya yang kita lakukan tahun 2020 itu bisa menjadi 1,9 juta. Dan diperkirakan rata-rata hampir satu hari tidak kurang dari 2-3 orang meninggal. Jadi termasuk juga yang tadi dikatakan ya. Betul. Generasi produktif itu Pak ya, yang menjadi penyebabnya. Nah, inilah tentu yang harus kita jadikan dasar bahwa momentum Pekan Keselamatan Transportasi Jalan ini betul-betul bisa menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat, menjadi suatu pengingat bahwa bukan hanya menjadi suatu kegiatan seremonial saja, tetapi ini menjadikan bahwa keselamatan transportasi ini sudah harus menjadi kebutuhan seluruh
masyarakat di Sulawesi Selatan. Oke. Iya. Itu kan faktor human, Pak, ya. Mungkin kalau misalnya generasi muda kan ada, tadi katakan ada gelora yang Ya. ada faktor lah. Betul. Tapi kan juga kita melihat faktor lain. Misalnya tadi katakan ada infrastruktur, lalu juga pengawasan. Nah, sebenarnya sejauh ini seperti apa sih infrastruktur yang juga ya bisa dikatakan juga menjadi faktor terjadinya kecelakaan yang ada di khususnya di Sulsel dan juga Sulbar ya, serta juga pengawasan yang dilakukan sebenarnya baik dari BPTD ataupun juga dari Ditlantas Polda seperti itu. Ya, jadi infrastruktur juga sangat berpengaruh. Kenapa? Karena infrastruktur ini kalau dia tidak bagus, ini juga bisa menimbulkan kecelakaan. Makanya di dalam Impres nomor 4 tahun 2014 itu tentang dekade aksi, di mana telah diejawantahkan melalui namanya RUNK, Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan, di mana diharapkan bahwa di situ ada manajemen lalu lintas yang berkeselamatan, pengguna jalan yang berkeselamatan, jalan yang berkeselamatan. Nah, ini pengguna jalan yang berkeselamatan. Artinya apa? Jalan yang berkeselamatan. Infrastruktur ini harus mempunyai standar keselamatan. Makanya teman-teman di balai jalan setiap melakukan pembangunan jalan maupun jalan yang sudah memasuki usia 10 sampai 20 tahun, ini ada namanya uji laik fungsi jalan. Baik. Nah, ini harus kita lihat seperti itu. Nah, tapi terlepas dari ini semua, bahwa ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Jalan harus berkeselamatan, ya kan? Nah, pengguna jalan ini juga harus berkeselamatan. Ya, berkeselamatan dalam artian apa? Pengguna jalan ini harus sadar betul bahwa di dalam berkendara itu ada teknik-teknik yang perlu dikuasai, bukan hanya menggunakan kendaraan. Kedua, ada komponen-komponen yang perlu menjadi penunjang kita di dalam selamat berkendara. Contoh umpamanya sepeda motor. Kita mau bersepeda motor, kalau mau selamat aman, harus menggunakan helm, menggunakan jaket, menggunakan sepatu. Kenapa? Karena motor ini adalah sarana transportasi yang paling tidak aman. Berarti memang juga harus ada kerjasama ya, bagaimana misalnya pengguna transportasi ini juga harus patuh aturan dan juga memang ada pengawasan yang ketat harusnya, Pak, ya. Betul. Kita akan tanya nanti kira-kira seperti pengawasannya. Kita akan bahas nanti sejenak setelah di Sapa Sulsel. Seluruh Indonesia. Pastikan bergabung di pilihanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Keselamatan dalam bertransportasi tentu menjadi keinginan semua pihak ya, apalagi kita semua yang selalu menggunakan berbagai akses transportasi di seluruh bagian di Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat ini. Nah, tadi saya tanyakan tentang bagaimana pengawasannya nih, Pak. Ini kan juga penting ya, kadang-kadang kita ya namanya juga pengendara jalan tidak semua yang patuh peraturan gitu kan, Pak, ya. Biasanya diawasi baru tuh sadar. Itu gimana sebenarnya sistem pengawasan sendiri, baik dari BPTD ataupun juga dari Ditlantas Polda? Silakan Pak Darwis. Baik, terima kasih Pak. Jadi sistem pengawasan untuk keselamatan berkendaraan di jalan ini memang ada beberapa langkah-langkah kita selalu lakukan. Yang pertama tadi kita sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian sesuai dengan tugas pokok kita di bidang lantas ini selalu melakukan pengawasan itu dengan anggota turun ke lapangan, memberikan pengaturan, dengan penjagaan di mana-mana semua ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan, yang bisa menimbulkan pelanggaran, yang bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Inilah kami bekerja sama dengan instansi terkait, kemudian dengan
yang berkepentingan di bidang lalu lintas. Baik, kan sudah ada pengawasan Pak, tapi ternyata juga masih ada terjadi kecelakaan. Sebenarnya apa yang menjadi masalah? Apakah kurang tegas sanksinya, atau memang masyarakat yang masih kurang sadar terkait dengan keselamatan? Apa yang menjadi momok? Jadi saya kira kalau memang ini kita sudah lakukan penindakan-penindakan, jadi memang kalau berbicara masalah itu tadi kurang kesadaran lah. Kurang kesadaran. Kurangnya kesadaran masyarakat berlalu lintas. Kalau untuk aturan sih sudah cukup sudah tegas cukup, ya. Pak, sudah tegas itu. Oke. Kami tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, baik. Kembali ke Pak B ini. Kalau tadi kan sudah ada pengawasan yang secara signifikan, mungkin lebih kepada manusianya ya. Tapi kalau dari BPTD sendiri, sebenarnya seperti apa sih pengawasan yang dilakukan dalam berbagai transportasi ini? Karena kan bukan cuma darat di sini. Ya, untuk jadi wilayah BPTD. terkait pengawasan ini kita kembali ke Undang-Undang Nomor 22 bahwa kewenangan daripada teman-teman di perhubungan itu adalah melakukan pengawasan di jembatan timbang, Baik. di terminal, Baik. dan di unit pengujian kendaraan bermotor. Nah, terkait operasional kendaraan, maka teman-teman perhubungan ini hanya dapat melakukan penindakan Baik. itu di terminal dan di jembatan timbang. Selebihnya, kalau dia berada di jalan, itu harus bersama-sama dengan teman kepolisian. Oh, itu. Nah, apa yang dilakukan oleh BPTD sekarang sesuai dengan tupoksinya. Ada 7 Iya. 6 terminal tipe A kita ini kita sudah beroperasi, minus terminal Dayak yang belum kami kelola. Baik. Ya. Nah, di terminal ini kita juga melakukan pengawasan. Pengawasan kita adalah tentu pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan. Kalau di terminal kita lakukan yang namanya inspeksi keselamatan. Jadi setiap kendaraan yang masuk itu kita cek. Kita cek secara visual terkait komponen-komponen yang dapat kita pastikan bahwa ini mengalami gangguan secara teknis. Contoh, umpamanya kita melihat ban. Bannya gundul atau tidak. Kan bisa kita lihat. Baik. Nah, ukurannya itu biasanya kalau kita punya uang logam, itu kita lihat alurnya. Masukin uang logam. Kalau masih bisa masuk berarti karena ini fungsi layak jalan berkaitan dengan peralatan. Tapi kalau persyaratan teknis, itu fungsi masih bisa kita lakukan pemeriksaan secara visual. Tapi fungsi kelaikan jalan itu harus menggunakan peralatan. Baik. Nah, baik. yang kedua, Ya. pengawasan kita di jembatan timbang atau UPPKB. Nah, ini yang lagi trending topik nih. Kenapa tuh, Pak? Sekarang. Teman-teman di Kementerian PUPR mengklaim tidak kurang dari 43 triliun per tahun Baik. kerugian negara akibat overload. Kerugian negara ya. Kerugian negara. Nah, ini tidak bisa kita sangkal juga karena hasil dari pantauan kami di jembatan timbang bahwa di Sulsel ini semua angkutan barang itu hampir sekitar pelanggarannya itu antara bukan semua ya, rata-rata lah kita rata-ratakan, tapi sebagian besar bahwa kendaraan yang melintas di jembatan timbang itu sekitar 100 sampai 150%. Aduh. Pelanggaran. Baik, masih sangat tinggi Pak ya. Dari daya angkut. Dari daya angkut. Contoh, kendaraan yang mempunyai GVW, gross vehicle weight, atau jumlah berat yang diperbolehkan, ini standar yang dibuat oleh pabrik. Katakanlah dia GVW 8 ton. Baik. Kalau kita hitung secara perhitungan daya angkut, maka kendaraan ini hanya mampu memuat antara 4 ton sampai 4 ton setengah. Baik. Nah, biasanya kita temukan di lapangan, tipe kendaraan ini memuat sampai 8 ton. Baik. Bahkan ada yang 10 ton. Artinya apa? Sudah ada pelanggaran 100 bahkan 100% lebih. Dan itu masih sering terjadi. Dan itu terus terjadi. Terus terjadi. Makanya UPPKB di bawah kepemimpinan kami sekarang kita benahi betul. Baik. Ada 12 jembatan timbang di wilayah Sulawesi Selatan, ada 3 di Sulawesi Barat. Jadi, nah tahun ini baru kita akan buka di baru kita tambah di Paku dengan Walendrang. Tapi dua-dua ini kita bangun dulu dengan baik. Kenapa? Karena ini adalah merupakan alat pengawasan. Kalau alatnya tidak bagus, gedungnya gelap, tidak terang, ini kan membawa suasana kerja yang tidak bagus. Nah, baik. ini yang kita lakukan bahwa tahun ini kita sudah melakukan perbaikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Desember atau awal Januari semua kita buka yang 3 ini dan saya himbau kepada pengusaha angkutan. Kita tidak pernah akan main-main lagi yang namanya overload. Berarti lebih tegas lagi untuk tahun ini atau di tahun depan seperti itu ya Pak. Dan konotasi jembatan timbang yang dulu sekarang kita sudah berubah.
Oke. Nah, tidak ada lagi tidak ada lagi main-main. Tidak ada lagi pungli. Nggak ada lagi. Oke. Nah, saya juga mendengar akan ada satu deklarasi Iya. keselamatan transportasi Sulawesi Selatan. Mungkin sedikit dijelaskan dan juga mengajak masyarakat mungkin untuk ikut dalam deklarasi ini, Pak. Seperti apa Iya. sih acaranya nanti? Jadi gini, deklarasi ini bermula dari ide kami sebenarnya, ide kami dengan beberapa teman di instansi perhubungan vertikal, bahwa Pekan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2018 yang sudah kita buka pada akhir Oktober kemarin, ini coba di Sulsel ini coba kita memikirkan, coba kita mengangkat bahwa keprihatinan kita terkait beberapa kejadian kecelakaan baik di udara, laut dan darat ini adalah menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Baik. Ya. Nah, olehnya kami di Sulsel ini sepakat untuk mendorong program keselamatan transportasi ini menjadi program pemerintah provinsi. Dan alhamdulillah Bapak Gubernur, Bapak Profesor Dr. Insinyur Nurdin Abdullah ini merespon positif dan ini menjadi program pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang hari ini akan dideklarasikan oleh Bapak Gubernur. Baik. Akan dideklarasikan dengan beberapa stakeholder. Nah, tentu tujuan daripada deklarasi ini bahwa bagaimana kita mendorong masyarakat tidak hanya bertransportasi di darat, di laut, di udara, mereka harus safety. Baik. Dan menjadikan keselamatan itu menjadi kebutuhan. Nah, karena biasanya identik juga nih dari pihak kepolisian untuk mengajak masyarakat, terakhir Pak Darwis silakan langsung ditekankan nih pada masyarakat untuk bisa selalu safety dalam bertransportasi. Baik, terima kasih Pak. Jadi dalam hal ini untuk menjaga keselamatan di jalan, khususnya para pengendara, pengemudi, seluruh masyarakat ya, kita tidak berhenti-hentinya. Sampai saat ini masih selalu dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pengawasan. Ini berdasarkan tugas pokok kami selaku anggota Direktorat Lalu Lintas. Namun dengan hal ini kami mewakili Pak Direktur Lalu Lintas pada pagi hari ini untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat. Setiap berkendaraan bermotor minimal itu harus melaksanakan berdoa dulu sebelum berangkat. Kemudian kelengkapan kendaraan yang harus kita siapkan dengan surat-surat kendaraan termasuk identitas pengemudi sendiri. Inilah kami himbau kepada seluruh masyarakat barangkali di seluruh. Seperti yang sudah sinergitas Pak ya, bagaimana selain dari BPTD yang terus berupaya dengan berbagai cara dan juga ada pengawasan dari pihak kepolisian, serta masyarakat juga harus sadar ya Pak ya, bagaimana untuk bisa berkendara dengan menggunakan transportasi dengan aman agar bisa selamat sampai dengan tujuan. Sekali lagi terima kasih Bapak Beni Nurdin Yusuf sudah hadir di studio, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 19 Sulsel serta KP Darwis dari Kasih Standarisasi Subdivisi Lantas Polda Sulawesi Selatan. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bisa memberikan satu lagi pemahaman bagaimana cara kita untuk bisa selalu menjaga keselamatan bersama-sama dalam bertransportasi. Kita ketemu nanti Pak ya di acara deklarasi keselamatan transportasi Sulawesi Selatan. Baik, dan saya Edwin Darwis bersama kru yang bertugas pamit undur diri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.